Halo, YouTube. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Ana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, apa kabar semuanya sahabat Alfamart? Apa kabar semuanya kalian semua yang mau masuk atau mau melamar pekerjaan di Alfamart? Saya doakan mudah-mudahan yang sedang melamar pekerjaan di Alfamart dapat diberikan kemudahan. Juga yang sudah lolos di tahap proses pengisian formulir juga udah langsung melakukan eh, ke tahap proses interview, ke tahap proses seleksi, ke tahap proses training sampai dengan observasi di toko dan langsung melakukan tanda tangan kontrak. Saya doakan semuanya selalu diberikan kelancaran dan bisa langsung kerja di toko Alfamart dan bisa menjadi bagian karyawan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Oke, teman-teman, pada konten kali ini saya akan ngasih kembali nih tips atau trik buat kalian yang mana banyak juga yang masih bertanya atau masih bingung tentang bagaimana sih prosesnya, caranya lolos di tahap proses interview. Oke teman-teman, sebelum ke videonya dan sebelum ke pembahasannya, nanti akan saya kasih pembahasan atau kasih sedikit penjelasan agar teman-teman bisa melangsungkan proses interview ini dengan baik dan tidak ada kesalahan satu sama sekali. Oke teman-teman, sebelum ke videonya, saya mengajak teman-teman untuk subscribe dulu channel saya di bawah ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video update terbaru dari saya. Oke teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan subscribe dan like, komen, serta share, juga sudah dinyalakan notifikasinya, langsung aja kita ke pembahasan kesalahan pada saat interview online di Alfamart. Oke teman-teman, simak baik-baik dan ambil gambarannya agar teman-teman bisa melakukan dalam proses interview ini tidak ada yang namanya kesalahan, tidak ada yang namanya teman-teman tidak tahu, sehingga teman-teman bisa melangsungkan proses interview ini dengan baik dan lancar. Oke teman-teman, yang pertama, hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman akan melangsungkan sesi interview online bersama HRD. Yang pertama adalah perhatikan jaringan internet HP kalian. Nah, kenapa sih Bang? Kok yang pertama adalah internet atau jaringan HP kalian? Nah, jaringan juga bisa mengganggu konsentrasi atau pada saat interview nanti kalian, ketika jaringannya ini down atau jaringannya jelek, itu juga akan terputus dengan HRD ketika jaringanmu itu jelek, ketika jaringanmu itu nggak bagus, sehingga koneksi interview dengan HRD pada saat itu teman-teman terputus. Nah, sedangkan di pemberitahuan juga sudah disebutkan bahwa carilah internet yang baik, tempat yang bagus agar terlaksana interviewnya ini berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan hal suatu apapun. Jadi perhatikan ya teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman cari dulu tempat yang enak, tempat yang bagus untuk teman-teman melakukan sesi interview. Karena jaringan juga itu berpengaruh. Kalau bisa mah teman-teman nyari tempatnya yang ada WiFi agar enak, agar teman-teman juga interviewnya tidak terhambat oleh jaringan. Oke, yang kedua adalah penampilan ketika teman-teman akan melangsungkan yang namanya interview. Nah, jadi banyak di sini kesalahan-kesalahan orang yang akan mengikuti tes interview di Alfamart itu terlalu mengabaikan dari mulai penampilan. Nah, sedangkan penampilan di sini juga menjadi bahan pertimbangan oleh HRD, menjadi poin tambahan oleh HRD ketika kalian yang akan mengikuti tes interview itu, kalian itu rapi. Beda dengan orang yang tidak rapi, itu akan jadi tanda tanya oleh HRD. Ini orang mau interview atau ini orang nggak interview sih? Kok amburadul, kok acak-acakan? Nah, caranya gimana Bang? Agar penampilan kita itu menarik, agar penampilan kita itu rapi ketika kita interview bersama HRD. Yang pertama, rambut teman-teman. Sebisa mungkin ketika teman-teman akan melangsungkan interview, pertama kali yang harus teman-teman cek adalah rambut. Apakah rambut teman-teman di sini gondrong atau berantakan? Sebisa mungkin minimal 2 hari ketika teman-teman sudah di-share akan melangsungkan interview, teman-teman cukur dulu rambut. Ya minimal nggak terlalu pendek lah, yang penting rapi. Nah, itu pokok penting buat teman-teman. Kedua, teman-teman perhatikan dari raut wajah, ya ini adalah kumis. Nah, di sini saya berkumis karena saya sudah masuk di toko. Ini seminggu aja, saya cukur kumis itu selalu seminggu teman-teman.
Nah, ini belum saya potong. Nah, pada malam ini, konten kali ini mungkin sehabis mandi nanti pagi besok, saya akan potong kumis saya. Karena salah satu kerja di Alfamart itu tidak boleh berkumis juga harus rapi. Kenapa sih Bang kok harus dipotong kumis? Agar yang punya kumis kelihatannya tidak tua, tidak berantakan. Kalau misalkan polos, itu kelihatannya rapi, bersih, glowing. Nah, itu yang kedua ya, dari model dari masalah penampilan. Yang ketiga, sebelum teman-teman melakukan interview, alangkah baiknya teman-teman itu mandi. Mandi, udah gitu cuci muka. Nah, sehabis cuci muka kan kelihatannya fresh, glowing gitu kan. Nah, sama rambutnya ditata, pakai pomade atau pakai Gatsby lah dan lain sebagainya. Sisir, rapihin agar kelihatannya rapi. Itu dari mulai teman-teman akan masuk ke tahap proses interview harus rapi. Nah, yang pertama rambut, kedua raut wajah. Nah, ini yang ketiga teman-teman, kaos atau pakaian. Nah, pakaian di sini itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk HRD. Ketika misalkan diinformasikan teman-teman harus menggunakan kaos berkerah, warna hitam atau warna abu-abu, ikutin. Gitu. Jangan misalkan disuruh untuk memakai kaos polos yang berkerah, teman-teman malah pakai kemeja putih. Salah. Itu tidak masuk dalam kategori yang di-share oleh HRD. Ketika misalkan HRD boleh tanda kutip bebas, pakaian apa aja bebas, yang penting rapih. Nah, itu boleh teman-teman ketika mau pakai kemeja putih atau mau pakai kemeja hitam atau kemeja belang-belang selain sebagainya, nggak apa-apa. Ketika HRD bilang boleh berpakaian rapih, tapi tidak ada tanda tanya harus memakai kaos anu atau kaos berkerah. Itu wajib mengikuti prosedur yang sudah diterapkan oleh HRD. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kalau HRD ingat lagi, kalau misalkan HRD bilang kaos berkerah, ya teman-teman pakai kaos berkerah. Bang nggak punya kaos, pinjem. Bang nggak punya kaos, beli. Demi kelancaran interview teman-teman. Itu yang teman-teman ya. Kesalahan dari proses interview ini tidak melihat dari apapun yang dilihat, tapi yang pertama adalah penampilan. Ya, yang pertama tadi adalah sinyal, yang kedua ini adalah penampilan. Oke. Yang ketiga teman-teman, hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman akan melangsungkan sesi interview di sini adalah ruangan. Ruangan di sini juga salah satu menjadi faktor penyebab teman-teman tidak lolos. Banyak yang masuk di kategori teman-teman masuk di ruangan yang gelap. Teman-teman masuk di kategori ruangan yang tidak ada cahayanya sama sekali. Nah, ruangan di sini kenapa sih Bang harus terang? Kenapa sih Bang harus jelas? Karena nanti teman-teman akan disuruh berdiri. Kenapa sih Bang harus berdiri? Nah, disinilah teman-teman akan dilihat dari postur penampilan, dari postur yang namanya kerapihan. Oh iya, udah pakai baju yang rapi. Oh iya, udah pakai celana yang rapi. Muka udah glowing, kumis udah nggak ada, rambut udah bersih, kelihatannya kelihatannya bagus. Jadi pertimbangan HRD, wah ini cocok nih, masuk di kriteria rambut rapi, muka glowing, karena habis cuci muka tadi ya kan, kumis nggak ada. Wah mantap nih, tambahin lagi nilai poinnya gitu. Nah, itulah teman-teman, ruangan ini juga bisa menjadikan faktor teman-teman tidak lolos. Karena ketika HRD lihat, wah kok gelap nih, kok nggak glowing nih, kok nggak rapi nih, wah tandain lah gitu. Itu yang ketiga adalah ruangan. Yang keempat, teman-teman persiapkan tripod. Kenapa kok tripod Bang? Agar proses interview di sini kalian tidak megang HP terus begini. Kalau bisa mah kalian landscape, taruh di tripod gitu. Nah, jadi HP ini diam, kalian nanti mau bicara, mau ke sini, mau menerangkan, mau berbagai gaya postur, public speakingnya masuk. Nah, itu yang bisa dilihat HRD, wah nih, jaringan bagus, penampilan oke, rapi, kece, HP-nya juga nggak goyang-goyang karena tripod tadi. Gitu loh teman-teman, itu yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ketika teman-teman akan melangsungkan interview. Semudah itu ya Bang ya, tapi menjalankannya itu kadang-kadang banyak yang menganggap enteng, menyepelekan dulu. Pada saat teman-teman sudah interview, guru-gusu, nyiapin sana sini itu. Nah, kenapa tadi saya bilang min 2 hari sebelum interview, kalian sudah ada yang namanya persiapan. Agar kalian juga tidak yang namanya kelabakan, nanya sana sini, gitulah, apalah. Nah, fokus pada saat kalian akan melangsungkan sesi interview. Nah, selain daripada tripod, kalian juga harus menyiapkan yang namanya earphone. Kenapa Bang? Kok harus menyiapkan earphone? Nah, kadang-kadang ketika kita tidak memakai earphone, suaranya mungkin kurang jelas lah dari HRD. Ketika HRD bertanya si A, kamu jawabnya ke B, tidak sinkron. Nah, udah pakai tripod, HP-nya diem. Nah, kamu cantonin earphone atau headset, dengarkan ke kuping agar jelas penyampaian HRD, pertanyaan dari HRD, sehingga kamu nanti tidak salah menjawab. Itu yang keempat, persiapkan earphone bersama tripodnya. Itu yang keempat ya teman-teman. Nah, yang kelima,
Yang harus teman-teman perhatikan adalah persiapan dari segi berkas-berkas. Juga saya lihat dari kalian masih menganggap sepele soal masalah berkas lamaran. Karena pada saat nanti kalian sudah selesai interview, ketika kalian lolos, akan ada berkas-berkas yang akan HRD tanyakan. Tadi baru saja saya lihat di komentar, "Bang, saya belum mengurus SKCK gimana?" Ya udah, mau terlanjur kayak gimana? Interview sudah berlangsung, misalkan 1 hari lagi kamu belum mengurus SKCK. Masa iya kamu harus gugur cuman gara-gara SKCK kamu nggak ada, SKCK kamu mati? Berpikirlah dari sekarang teman-teman. Makanya kenapa saya bilang persiapkan terlebih dahulu nih apa aja yang sudah dicatat oleh teman-teman nih, kekurangannya di mana. Misalkan SKCK nih belum ada, ya udah urus dulu SKCK. Misalkan KTP-nya mati, ya urus dulu lah KTP-nya agar hidup, nanti biar tidak menghambat proses interview kalian. Nah, berkas-berkas di sini juga menjadi bahan pertimbangan ketika kalian akan memasuki kerja atau melamar pekerjaan. Nah, ketika kalian menganggap sepele berkas-berkas ini, kalian juga dianggap oleh HRD tidak komitmen dalam melakukan persiapan-persiapan yang sudah diberikan oleh tim rekrutmen. Jadi, itulah teman-teman kenapa saya bilang berkas-berkas ini harus disiapkan terlebih dahulu agar nanti kalian tidak kelabakan, tidak puyeng, tidak mikir ke sana sini cuman karena kalian kekurangan berkas 1, cuman kekurangan berkas 2. Akhirnya apa? Menghambatlah proses interview. Kalian udah rapi, kalian udah glowing, pakaian udah rapi, tempat udah terang, peralatan sudah ada, earphone, handset, terus tripod udah ada. Pada saat kalian ditanya berkas-berkas, "Maaf Pak, saya masih ada kekurangan berkas. Bisa nyusul nggak Pak?" Mungkin bisa. Nanti mungkin pihak HRD memaklumin atau ngasih kebijakan. Tapi alangkah baiknya saya mengajarkan kepada kalian di sini jangan sampai kalian ada yang kekurangan. Itu lebih baik kalian sudah terkumpul semua nih berkas-berkas agar tidak menghambat proses interview kalian. Juga nanti ke tahap selanjutnya juga kalian sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, tinggal fokus ke tahap training, tinggal fokus ke tahap materi-materi yang akan diajarkan oleh training nanti. Jadi pikiran kalian nggak kemana-mana, "Aduh gue bingung nih mau mikirin berkas ini belum selesai, berkas ono belum selesai." Makanya saya kasih tips untuk kalian ketika kalian mau melangsungkan interview, alangkah baiknya dicek kembali dari mulai penampilan, dari mulai pakaian, dari mulai peralatan, dari mulai tempat ruangan sampai dengan berkas-berkas yang harus kalian persiapkan. Oke teman-teman, semoga gambaran ini bisa mendapatkan pencerahan buat kalian semua yang akan melangsungkan sesi interview di Alfamart, terutama untuk interview online ini. Sebetulnya tidak ada yang namanya berbeda ketika interview user dengan interview online. Semuanya sama. Ketika kita interview user berarti kita ketemu langsung dengan HRD. Nah, bedanya interview online sama dengan HRD, cuman kita jarak jauh. Yang membedakannya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan 5 kesalahan ketika kalian akan melangsungkan interview itu tidak ada yang namanya persiapan di awal. Ya, jadi yang pertama ini 5 kesalahan yang tidak kalian ketahui atau yang kalian anggap enteng ini. Yang pertama adalah apa tadi? Jaringan internet. Yang kedua adalah penampilan. Ya, jadi penampilan di sini juga bisa menambah PD-nya kalian ketika kalian sudah penampilan udah kece, penampilan udah bersih, udah rapi. Ya, dari pertama tadi jaringan internet, kedua itu adalah penampilan, terus ketiga tadi ruangan atau tempat kalian interview. Yang keempat adalah peralatan pada saat kalian akan mengikuti tes interview. Yang kelima adalah berkas-berkas yang harus kalian siapkan apa aja, yang harus kalian segera selesaikan, yang belum silahkan selesaikan dulu. Oke, itulah teman-teman 5 kesalahan interview kerja di Alfamart yang mungkin kalian tidak dapat diketahui atau yang belum kalian ketahui. Oke teman-teman, terima kasih, selamat mencoba dan selamat berjuang di sesi interview Alfamart online. Alfamart tangguh, Alfamart siap, Alfamart maju. Terima kasih, sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, atur nuhun.